Perpuluhan itu bukan keharusan. Hah, sesat lu, Bri? Enggak beneran. Ini dari bertobatlah. Kalau enggak, lo mati masuk neraka. Ada yang pernah ngomong gitu ke lu? Kalau ada yang pernah mencoba menakut-nakuti lu sehingga lu percaya Tuhan, gue mau minta maaf. Karena sesungguhnya Tuhan gak marah sama lu. Tuhan... Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di kesempatan hari ini saya tertarik memberikan satu tanggapan atau pendapat berkaitan tentang video seorang pastor Brian yang berbicara tentang hal perpuluhan, di mana seorang pastor Brian ini mengatakan atau menyampaikan bahwa di masa sekarang ini perpuluhan itu sudah tidak berlaku, ya. Bahkan kalau tidak salah dia mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan untuk memberi perpuluhan. Dan saya tidak setuju, ya. Saya tidak setuju, bukan kurang setuju lah, ya, terhadap pendapat yang disampaikan seorang pastor Brian yang mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak berlaku saat ini. Kita sudah memperhatikan bagaimana tanggapan yang disampaikan oleh Pastor Brian di depan, dan saya tertarik untuk memberikan tanggapan. Karena apa? Saya memiliki dasar-dasar Alkitab yang mengatakan bahwa saya tidak setuju kalau dia mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak berlaku di pada saat ini, dan Yesus tidak mengajarkan seperti itu katanya. Dan langsung saja kita membuka Alkitab kita. Ada satu kisah yang di Perjanjian Lama namun dibahas di dalam Perjanjian Baru berkaitan tentang Abraham dan Melkisedek. Dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu kita bisa membuka Alkitab kita. Ini Alkitab Bapak Ibu Saudara, langsung Alkitab, ya, tidak rekayasa. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 1, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat 2, kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama itu sudah ada yang berbicara tentang perpuluhan. Jadi jangan sampai kita mengatakan di Perjanjian Lama tidak ada menyuruh atau mengingatkan untuk memberikan persepuluhan. Tapi ada, ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita pindah dalam Perjanjian Baru, ya. Kita pindah dalam Perjanjian Baru, ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 23. Firman Tuhan begini. Ya, perhatikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari lasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yaitu yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini ada dua bagian, yaitu yang pertama tentang persepuluhan, yang kedua tentang kasih, dan kemudian tentang kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian ayat 23 bagian terakhir yang mengatakan seperti ini. Perhatikan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, yang harus dilakukan ini apa? Perpuluhan. Tetapi kasih dan yang lainnya jangan diabaikan. Ini firman Tuhan yang mengatakan di dalam ayat yang ke-23 bagian terakhir, bukan perkataan saya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.
Maksudnya gini, kita memberi perpuluhan, tetapi kasih dan kesetiaan jangan kita abaikan. Tetap kita lakukan, yang berarti dua-dua kita lakukan. Baik memberikan perpuluhan maupun melakukan kasih dan kesetiaan. Jadi kalau dikatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak berlaku lagi hari ini, ya menurut saya kurang pas ya, kurang cocok. Karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa sekalipun kita melakukan perpuluhan, kita harus juga melakukan kasih. Kita memberi perpuluhan, sekalian juga kita melakukan kebenaran, melakukan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, juga saya mengatakan Bapak Ibu Saudara jangan takut. Karena apa? Karena para hamba-hamba Tuhan pun memberikan perpuluhan. Bagaimana Abraham juga memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Ya. Jadi untuk tanggapan dari saya, perpuluhan itu masih berlaku sampai sekarang, ya. Karena itu adalah hal yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, bukan perkataan saya sendiri, karena kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan sama-sama. Itu berkaitan tentang perpuluhan. Oke, dan berkaitan tentang perkataan, banyak orang yang mengatakan bahwa bertobat. Kalau tidak bertobat, nanti masuk neraka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat itu bukanlah suatu kalimat yang menakut-nakuti. Tetapi memang benar, itu berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa untuk kita bertobat. Karena kalau tidak bertobat, kita akan binasa. Kita akan masuk dalam neraka. Ya. Kenapa saya akan katakan seperti itu? Mari kita buka di dalam kitab Roma ya. Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana dikatakan bahwa orang itu semua telah berbuat dosa? Nah, ayat ini sering digunakan para penginjil, menyatakan bahwa manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Nah, sehingga perlunya ada pertobatan. Ya, pertobatan bukan hanya sekedar menyesal, tetapi bagaimana berbalik dari kehidupan yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kembali hidup di dalam Yesus Kristus. Dan kalau tidak bertobat, maut. Saya tidak mengatakan asal-asal. Ada ayat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam, masih dalam kitab Roma. Ya, kitab Roma pasal 6 ya. Pasal 6 ayat 23. Saya bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saya tadi katakan bahwa kalimat mengingatkan bertobat, kalau tidak mati nanti masuk neraka. Itu benar. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, upah dosa itu adalah apa? Maut. Maut ini berbicara tentang apa? Neraka. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalimat yang mengatakan bertobat kalau tidak nanti mati masuk neraka, itu bukan ancaman, bukan hanya sekedar menakut-nakuti, tetapi nyata, realita yang akan terjadi ketika tidak bertobat. Ketika tidak bertobat, tujuannya kemana? Neraka, maut. Firman Tuhan yang mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalimat yang mengatakan bertobat, kalau tidak bertobat nanti masuk neraka, itu bukan sekedar menakut-nakuti. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, semoga apa yang saya sampaikan bisa sama-sama dapat kita pahami, kita mengerti, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.